menemani Anda hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat dari program 1 RRI Yogyakarta. Dirilai oleh Sonora FM, Pas FM, Star Jogja FM, Smart FM, dan MNC Trijaya FM. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda nantinya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau juga di 081127111911. Bagi Anda yang berada di luar Yogyakarta, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Playgo dari smartphone Anda, sehingga dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati siaran kami. Dan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan satu tema yang sudah kami persiapkan, mengenai perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat terpadu di kota Yogyakarta. Sudah bersama kami melalui Zoom meeting, ada Bapak Insinyur Edi Muhammad, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Edi. Halo. Halo ya, kabar sehat dan tetap semangat Pak Edi ya di sore hari ini. Alhamdulillah. Ini kami dengan Mas siapa ini? Ini dengan Agus Pak Edi. Oh ya, Mas Agus ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di kota Yogyakarta, begitu ya Pak Edi ya? Iya, Mas Agus. Saya pengen tahu terlebih dahulu nih latar belakangnya kenapa mengangkat satu tema ini Pak Edi. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar ini. Ya, selamat sore kepada pendengar RRI yang selalu setia mengikuti acara. Dan ini masih masa pandemi COVID, sehingga kami mencermati, kami melihat bahwa ada 5 kelompok rentan di masa pandemi COVID ini yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah anak. Kemudian yang kedua adalah ibu hamil. Yang ketiga ibu menyusui. Dan yang keempat adalah lansia. Dan yang kelima bagi kelompok difabel. Dan kami mengangkat tema ini karena kami melihat Yogyakarta sebagai kota yang peduli anak, pergerakan dari peran serta masyarakat luar biasa di dalam ikut membangun wilayahnya dalam rangka pemenuhan hak anak maupun memberikan perlindungan bagi anak. Sehingga kami memandang perlu untuk acara sore hari ini bahwa kita perlu menyampaikan mengkait dengan kebijakan umum perlindungan anak di masa pandemi COVID ini yang sedang kita alami sekarang, maka kami mengajak untuk tetap kepada seluruh pendengar RRI tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan tertib. Kemudian mengkait pula dengan kebijakan yang melibatkan peran dari keluarga dan masyarakat, keluarga dalam artian orang tua. Dan yang ketiga adalah kebijakan yang mengkait dengan vaksinasi yang menjadi program pemerintah kota yang juga berasal dari program secara terpusat dari pemerintah pusat, sehingga kita akan berusaha bagaimana memberikan perlindungan secara khusus kepada anak. Dan menggerakkan kembali pemenuhan hak-hak anak tersebut. Demikian Mas Agus. Baik Pak Edi, dalam situasi pandemi COVID-19 tadi sudah disebutkan, anak ini menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami perlakuan salah dan sejumlah kondisi yang dapat memperburuk perkembangan anak begitu ya. Nah, apa saja yang sudah dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan masa pandemi COVID-19 untuk memberikan perlindungan kepada anak sendiri nih, Pak Edi? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi dalam rangka pemberian perlindungan kepada anak ini sebetulnya pemerintah kota atas kebijakan Bapak Wali Kota ada 5 dan dikuati dengan 6 yang terkait kelembagaan yang ada, di mana kelembagaan ini telah membuat jejaring sampai tingkat kelurahan, kementerian, kelurahan, hingga di masyarakat dan pada tingkat kampung. Dalam rangka memberikan perlindungannya, maka
ini bagian dari klaster yang kelima dalam rangka membentuk kota yang layak anak, yaitu bagaimana pemerintah kota memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, kemudian juga mengkait pula dengan eksploitasi, juga mengkait pula dengan korban pornografi maupun situasi darurat sebagaimana yang kita alami sekarang karena sedang kita alami pandemi COVID, juga bagi penyandang disabilitas dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun terorisme maupun mengkait dengan stigma. Pada masa saat ini kadang stigma ini menjadi bagian dari yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Nah, kami melalui peran penggerakan masyarakat, kami membentuk PATBM yang ada di masyarakat. PATBM ini singkatan dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, di mana ini sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Inisiatifnya adalah dari masyarakat, Mas Agus, sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Ini apa yang kita lakukan. Ada sasarannya, ada 3 mestinya yang kita lakukan. Yang pertama, dalam hal memberikan perlindungan anak masa pandemi ini adalah peran pemerintah itu sendiri. Kalau kita bicara penanganan COVID, berarti nanti melalui Satgas COVID. Ya. Kemudian pemerintah juga memperkuat mengkait dengan KIE-nya, protokol kesehatan, baik itu komunikasi, koordinasi, informasi, dan edukasi, juga gerakan mempercepat vaksinasi agar cepat tercapai herd immunity. Nah, yang kedua adalah peran dari orang tua dan keluarga si anak sendiri, di mana kita memahamkan agar orang tua di dalam hal keluarga paling tidak memperkuat 2 dari 8 fungsi keluarga, yaitu mengkait dengan sosialisasi pendidikan dan perlindungan. Harapannya tetap melakukan upaya pencegahan melalui protokol kesehatan, dan orang tua maupun keluarga memberikan pendampingan bila si anak positif COVID ataupun bila keluarga yang terkena sehingga anak terlantar, maka di sini menjadi masuk yang ketiga adalah peran masyarakat, di mana peran masyarakat ini melalui kampung ramah anaknya maupun melalui PATBM-nya. Dan kami juga sebetulnya dalam rangka sosialisasinya, kami juga membuat duta perubahan perilaku yang dikawal oleh kader-kader KB. Di sini memberikan KIE protokol kesehatan, juga mengajak untuk gerakan sosial. Dalam rangka pula sekaligus menciptakan jejaring agar lebih baik. Harapannya anak-anak kita bila terkena COVID, maka sistem yang ada di masyarakat terbangun dan bisa terinformasikan kepada pemerintah kota atau melalui kami. Demikian. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Edi, kita akan jeda sejenak dan pastikan tetap bersama kami pendengar di Wali Kota Menyapa yang akan hadir hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Halo, untuk kamu yang ingin menyampaikan aduan, kritik, dan saran untuk pemerintah Kota Yogyakarta, tersedia 5 cara berikut ini. Yang pertama, bisa melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. Kedua, bisa melalui email. Ketiga, bisa melalui SMS. 4, bisa melalui telepon. Dan yang kelima, bisa melalui fax email. Yuk ikut berpartisipasi untuk Kota Jogja yang lebih baik. Hai,
Buat kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik, dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta melalui layanan aduan di aplikasi Jogja Smart Service, kamu bisa mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan kamu memiliki aplikasi Jogja Smart Service. Yang kedua, buka aplikasi JSS. Ketiga, login akun JSS dan masukkan password. Lalu, pilih pengaduan. Setelah itu, memilih kategori kejadian. Setelah itu, cantumkan gambar dan tambahkan keterangan. Lalu, klik kirim. Nah, apabila laporan sudah diterima admin UPIK dan petugas lapangan mengerjakan, lalu menyelesaikan laporan, maka akan terbaca selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah yang bisa kamu ikuti untuk mengirimkan aduan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dalam Wali Kota Menyapa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin bagi pendengar yang baru saja bergabung, kita membahas terkait dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta bersama Bapak Insinyur Edi Muhammad, Kepala DP3AP2KB Yogyakarta yang akan menemani kita semua hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pak Edi, kita ketahui bahwa anak-anak sampai saat ini masih menikmati kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, ketika sudah selesai dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, banyak anak-anak yang mungkin ini melakukan online dengan melaksanakan atau melakukan game begitu ya, memainkan game yang ada, dan pastinya saat ini untuk internet wifi di mana-mana sudah tersedia. Apakah ini juga salah satu tujuan dari teman-teman yang terpadu dalam perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta agar memang anak-anak bisa terarah, tidak hanya melulu memainkan game yang ada, karena saat ini marak tidak menjadi rahasia umum lagi ini di masyarakat di sekitar kita ketika sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bisa dikatakan kegiatan belajar mengajar daring maksimal 2 jam, namun selepas itu banyak banget manfaat yang tidak bermanfaat maksudnya ya, yang bisa membuat anak-anak ini kecanduan akan game. Ini apa yang dilakukan dari DP3AP2KB dan pastinya terkait dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta, Pak Edi. Ya, terima kasih Mas Agus. Memang belakangan dengan sistem daring ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya ya. Ya. Di mana sisi negatifnya anak-anak justru mulai semakin terbiasa mengakses melalui internetnya. Yang internet ini kalau kami sosialisasi ke masyarakat bisa merupakan 2 sisi, di mana kalau biasa kami sebut itu mestinya kita mulai memahamkan bahwa antara bagaimana kita memanfaatkan antara kegiatan yang kayak tuntunan keagamaan itu mau dimanfaatkan yang menjadikan mendapatkan pahala atau sesuatu yang masuk ke ranah dosa, karena tidak hanya masalah game, tapi justru dampaknya lebih dari game saja, lebih dari game malahan, karena sehingga ini selalu kita sosialisasikan agar jangan dikenalkan dengan yang mengarah ke negatif, tapi justru kita kenalkan ke arah fungsi yang positif. Artinya bahwa peran orang tua menjadi sangat dominan dalam rangka mendampingi anak-anaknya saat membuka jejaring lewat internet ini. Tetapi sebetulnya yang kita lakukan kepada masyarakat ataupun orang tua yang ada di Kota Yogyakarta, bahwa untuk mengisi waktu luang bisa dengan kegiatan-kegiatan produktif yang lain. Sebagai contoh, kalau
misal itu putri, sebetulnya tidak menutup kemungkinan juga yang laki-laki diajak berkebun, kemudian juga diajak melakukan kegiatan karena orang tua juga sama-sama WFH, tidak masuk kantor, maka diajak melakukan kegiatan yang produktif lain. Kami juga mengaktifkan melalui forum anak, bahkan tidak hanya memanfaatkan untuk game, justru mereka kita ajak untuk bisa memanfaatkan HP yang mereka pegang untuk bisa menjadi produk yang memberikan, menginspirasi orang lain, karena kenyataannya kemarin dari forum anak bisa membuat film-film pendek yang setelah kita lombakan ternyata luar biasa hasilnya, dan kita juga menggandeng pula dari pihak-pihak lain yang dengan sukarela memberikan pendampingan kepada anak-anak kita melalui forum anak kota. Ini bagaimana membuat film-film yang cara pengambilan yang benar, yang baik, sehingga mereka benar-benar menjadi produktif. Dan Mas Agus, mungkin juga pendengar RRI sekalian, sering pula mendapat kiriman WA dari tetangga kita bahwa ada anak yang sudah membuat hasil karya yang minta di-like dan lain-lain. Nah, itu sebagai contoh bagaimana kita memanfaatkan waktu luang agar tidak selalu larinya ke game. Karena kalau game mungkin menjadi lalai dengan yang kegiatan-kegiatan yang semestinya saat waktunya ibadah, saat waktunya untuk mungkin mengerjakan PR, atau mungkin saat justru bisa membantu kepada orang tua dalam rangka kegiatan orang tua yang bukan kegiatan bekerja, tapi justru kegiatan sehari-hari, sehingga dia mengenal kegiatan-kegiatan yang ada di rumah yang bisa dilakukan orang tuanya, yang mungkin selama ini mereka di sekolah tidak tahu bahwa yang dikerjakan orang tuanya. Kalau diajak dengan suasana gembira, dia akan senang. Beberapa dari anak-anak kita justru malah mulai paham bagaimana bumbu-bumbu namanya apa saja, kemudian juga memasak dan lain-lain. Ini malah diajak, mereka ternyata senang. Nah, mungkin mulai kita gaungkan bahwa hari kosong, jam-jam kosong tidak harus diisi dengan game. Demikian, Mas Agus. Ya, baik. Hari Anak Nasional baru saja kita selenggarakan atau kita peringati begitu ya Pak Edi, tanggal 23 Juli dengan satu tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Sinergi dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta. Mungkin apa yang pengen diwujudkan dari Kota Yogyakarta sendiri terkait dengan tagline atau tema Hari Anak Nasional nih Pak Edi, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya, terima kasih Mas Agus. Yang pertama, mestinya kita akan mengajak seluruh jajaran, baik di tingkat kota maupun kementerian, kelurahan, kemudian juga kampung, dan kelompok-kelompok lain, untuk selalu memenuhi hak-hak anak. Ada 4 hak yang harus terpenuhi. Pertama adalah agar anak hidup lebih baik, kemudian tumbuh kembang, dan anak bisa ikut berpartisipasi. Nah, yang keempat adalah perlindungan. Nah, dalam rangka menggerakkan ini, kami melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, maka yang akan kita ajak PADBM ini dalam rangka mencegah kekerasan bila terjadi di wilayah. Sehingga ini termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Kemudian yang kedua, mengajak melalui masyarakat pula untuk bila terjadi kekerasan, maka bagaimana penanganannya, langkah-langkahnya yang harus dilakukan.
karena ini harus nanti memberikan informasi ke kami, nanti kami sampaikan nomor kontaknya. Kemudian yang ketiga adalah mendukung program pencegahan di masyarakat, di mana agar tidak terjadi lagi kekerasan yang ada. Karena kekerasannya cukup variatif, Mas Agus. Ada kekerasan yang dominan adalah psikis, dan yang memprihatinkan masih ada kekerasan yang mengarah ke pencabulan, baru fisik, dan yang keempat penelantaran. Nah, yang berikutnya adalah pengasuhan atas resiko bila terjadi keterpisahan. Ini kita lakukan dalam rangka kita kuati dan menginformasikan layanan kesehatan maupun psikososial di tingkat masyarakat sampai ke bagaimana nanti informasi ini sampai ke tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Melakukan pendokumentasian dan sekalian merujuk kasusnya bila terjadi, kemudian juga membangun lingkungan yang mendukung dengan informasi tahapan penanganan COVID-19 dan membantu meminimalkan dampak negatif dari stigma. Jadi selain kita memperkuat pemenuhan hak-haknya, tapi juga karena kita mengalami situasi yang luar biasa mengkait pandemi COVID ini, maka kita kuati perlindungan anak-anak kita dari kemungkinan terpaparnya COVID-19. Dan berikutnya adalah kita akan mengajak, ayo jangan ada yang tertinggal untuk anak-anak yang di atas 12 maupun yang sekarang mulai masuk usia 15 untuk vaksinasi. Jadi kita lakukan agar cita-cita menjadi generasi penerus bangsa, menjadi generasi emas dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi benar-benar negara yang maju pada saat dipimpin oleh generasi anak-anak kita yang nanti akan tumbuh menjadi dewasa. Ya, baik. Ya. Pak Edi, kita akan berikan kesempatan bagi pendengar untuk bergabung baik melalui line telepon di 580333. Bagi pendengar yang berada di luar Yogyakarta dengan menambahkan kode area 0274 580333 atau juga bisa menyampaikan melalui line WA kami di 0811 2711911. Kita akan bacakan WA terlebih dahulu Pak Edi Muhammad yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Yati di Murten, Sleman. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat itu bentuknya apakah sebuah organisasi? Kerjasama dengan instansi mana sajakah? Apakah diterapkan hanya di Kota Yogyakarta? Kalau di Sleman sendiri apakah bisa diterapkan? Mohon penjelasannya. Bu Yati ada di Murten, Sleman ini, Pak Edi Muhammad. Mungkin bisa langsung ditangkap ini, Pak Edi. Terima kasih, Mas Agus. Dan terima kasih untuk Bu Yanti. Jadi PATBM sebagaimana tadi kami sampaikan, ini merupakan kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk tujuan perlindungan anak. Dan ini dibangun benar-benar untuk membangkitkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat itu sendiri agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku. Juga melalui PATBM ini dalam rangka kita memberikan pemenuhan hak-hak anak agar melalui PATBM terjadi koordinasi. Nah, jejaringnya di sini sebetulnya kalau kita bicara jejaring yang ada di masyarakat, maka di sini kalau di Jogja ada Kampung Ramah Anak, kemudian juga ada lembaga-lembaga yang ada di masyarakat yang peduli, baik itu tim penggerak PKK khususnya Pokja 1, karena mereka mengawal untuk keutuhan keluarga. Kalau mengkait tata laksana keluarga kan ada di Pokja 3. Tim penggerak PKK. Kemudian juga di wilayah ada Satgas Sigra
yang merupakan bentukan dari tangannya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana ini setiap kelurahan kami ada 2. Nah, PATBM sendiri merupakan program yang secara nasional harapannya setiap kota kabupaten memiliki di tingkat desanya, di tingkat kelurahannya. Dan alhamdulillah kalau di kota 45 kelurahan sudah terbentuk PATBM ini di 45 lokasi itu. Sleman juga ada. Silahkan bisa menghubungi, namanya juga sama, Mas Agus, untuk Sleman instansinya DP3 AP2 KB juga. Nah, di sana juga menggerakkan PATBM ini. Memang di Sleman otomatis di dalamnya di bawah desa ya. Desa kalau kota kan kelurahan ya. Satu sisi kelurahan juga membentuk, yang di kota membentuk kelurahan yang layak anak. Sehingga ini saling menguati, baik dari institusi pemerintahnya Pak Lurah atau Bu Lurahnya. Satu sisi di masyarakat ada bentukan dari kelompok masyarakatnya yang membentuk PATBM ini. Juga di masyarakat di tingkat lebih kecilnya ada kampung ramah anak yang juga memiliki fungsi yang relatif sama. Sehingga ini akan sampai ke jejaring hingga sampai ke lingkup wilayah yang lebih kecil di masing-masing masyarakat. Benar-benar dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak-anak kita. Ya, demikian, mungkin bisa memberikan informasi ke Bu Yanti. Baik, terima kasih Pak Edi Muhammad. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda kembali Bapak dan pendengar. Setelah beberapa yang melewat berikut ini, kita akan kembali lagi dalam Wali Kota Menyapa. Hai, untuk kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta bisa melalui layanan email, SMS, dan telepon. Yang pertama, melalui email. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik dan saran dengan format nama, alamat, nomor telepon, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke upik@jogjakota.go.id. Yang kedua, melalui SMS. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik dan saran kamu dengan format nama, alamat, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke 0812 278 0001. Yang ketiga, melalui layanan telepon. Kamu bisa langsung telepon ke 0274 561 270. Setelah diterima, admin pusat akan menyampaikan ke OPD terkait untuk mendapatkan jawaban. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyampaikan aduan, kritik, dan saran ke pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan layanan aduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, kritik, dan saran dengan datang ke bagian Humas dan Publikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta atau datang langsung ke organisasi perangkat daerah terkait. Masyarakat yang datang tetap mematuhi protokol kesehatan. Petugas front office mengarahkan ke ruangan unit pengaduan informasi dan keluhan. Masyarakat bertemu dengan admin UPIK, kemudian admin akan mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi Jogja Smart Service untuk menyampaikan aduan, kritik, dan saran. Mari sampaikan aduan, kritik, dan saran kamu untuk Kota Yogyakarta yang lebih baik. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dalam Wali Kota Menyapa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama Bapak Insinyur Edi Muhammad, Kepala DP3 AP2 KB Kota Yogyakarta. Hadir hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Jogja yang dibahas di kesempatan sore hari ini. Baik, Pak Edi Muhammad, kita lanjutkan kembali dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di kesempatan sore hari ini.
Kita akan coba untuk memberikan kesempatan yang di 580333 atau juga masih kami tunggu di 0811 2711911. Ini ada Bu Tini yang ada di Condong Catur. Apa yang harus kita lakukan jika melihat ada tetangga melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya? Harus melapor kepada siapa kita? Apakah dengan melapor identitas kita terlindungi? Ini pertanyaan dari Bu Tini yang ada di Condong Catur. Sebelum ditanggapi nih Pak Edi Muhammad sudah ada bergabung di 580333, kita berikan kesempatan. Selamat sore. Selamat sore Mas Agus. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Di Jalan Magelang. Silakan Mbak Wiwin pertanyaannya. Ini Pak Edi mau bertanya. Jika satu keluarga ini semuanya ternyata terkonfirmasi positif dan mereka ini punya anak balita Pak, dan itu kira-kira kalau kasusnya seperti itu menanggapinya kayak gimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wiwin ya ada di Jalan Magelang sudah bergabung. Pak Edi, ada dua penanya melalui line telepon dan juga line WA. Monggo silakan ditanggapi Pak Edi. Oke, jadi yang pertama dari Mbak Wiwin ya. Ya. Jadi orang tuanya penyintas COVID. Betul ya? Terkena Ya. dan penyintas COVID ya. Ya, terkena COVID itu sementara anaknya balita gitu. Nah, maka memang upaya yang pertama karena ini mengkait balita, baiknya menghubungi keluarganya lebih dahulu. Memang kasus ini mulai terjadi di tingkat di wilayah kita, di sekitar kita. Baiknya menghubungi keluarga karena berbeda ya, kalau tidak balita mungkin tidak ada masalah untuk pengasuhannya karena keterlantarannya. Satu sisi sebetulnya kalaupun dari orang tua ini secara tertib dan ketat dalam menangani kehidupan anaknya yang masih kecil ini, tetap di dalam rumah memakai masker, kemudian juga memilah antara apa yang dipegang anak dengan orang tua dan selalu mengamankan menyemprot dengan disinfektan maupun hand sanitizer, pakaian semua dipilah, ya harus difahamkan. Tapi ini tetap riskan karena dalam satu rumah ya, yang paling memungkinkan dipindah diambil ke keluarganya. Nah, kalaupun orang tuanya harus masuk ke shelter, maka sebetulnya ada lokasi tempat yang menampung sementara untuk anak-anak seperti ini, baik di UPT, PPA, di Reksodia Utami, LPSA maupun di Rifka Anissa ataupun di tempat-tempat yang lain di mana mereka memang menangani anak-anak yang sedang mengalami, kalau bukan pandemi COVID, kekerasan ya, tapi karena ini pandemi COVID berarti ketelantaran sebetulnya anak ini. Itu melalui UPT-nya atau dinasnya di masing-masing wilayahnya. Itu bisa disampaikan sehingga nanti bisa dicarikan solusi. Dan akan lebih safe sebetulnya kalau ke keluarga dan diambil oleh keluarganya sehingga benar-benar bisa diamankan. Itu dari Mbak Wiwin yang ada di Jalan Magelang. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan bagaimana menangani anak yang memang terlantar gara-gara orang tuanya terkena COVID. Kemudian yang kedua dari Bu Tini ya. Tadi pertanyaannya Mas Agus? Apa yang harus dilakukan ketika melihat ada tetangga melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya? Harus melapor kepada siapa dan apakah identitasnya dilindungi nih Pak Edi Muhammad? Ya, yang pertama kami ingin cerita jalur yang formalnya dulu, selain nanti peran masyarakatnya. Berkait dengan jalur formal, sebetulnya kalau di Kota Yogyakarta bisa membuka CSS, nanti begitu dibuka ada SIKAP, Sistem Informasi
kekerasan anak dan perempuan. Lewat sikap itu nanti akan langsung ketahuan di mana lokasi kekerasan itu terjadi dan langsung akan dijangkau pertama oleh Satgas Sigra, Satgas yang siap bergerak atasi kekerasan. Itu di setiap kelurahan kami ada 2 dan kalaupun tidak melalui sikap bisa melalui WA. Mungkin bisa kami bacakan ya Pak Mas Agus lewat sini ya. Ya, silakan Pak Edi. Untuk UPT PPA nomor HP-nya 0811 285 7799 0811 285 7799. WA ini hotline service sehingga ditelepon, di SMS maupun yang lain tidak membebani kepada si penelpon karena nanti pulsanya beban kami. Dan dari WA ini akan masuk ke UPT PPA, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Jalan Batian nomor 20 dan nanti akan langsung dijangkau. Dalam penjangkauannya tidak langsung mempermasalahkan tentang hukum, tapi akan menginventarisir, mengasesmen apakah anak ini perlu diamankan dari sisi fisiknya, kesehatannya, atau justru harus mendapatkan pendampingan secara psikis dari psikolog, karena kami ada psikolog klinis. Tentang kerahasiaan sudah menjadi SOP bagi semua UPT PPA, akan selalu menjaga kerahasiaannya. Dan beberapa kali sebetulnya sering ada tetangga yang melaporkan ke kami, dan tetangga itu juga kita jaga kerahasiaannya bahwa kita tahu karena sudah ada informasi yang kita terima dan kita tidak memberikan informasinya. Bahkan kekerasan yang menimpa kepada anak pun juga kita jaga kerahasiaannya dan keluarganya. Kita jaga kerahasiaannya karena memang ini kita menjaga jangan sampai juga akibat kekerasan juga menjadi stigma. Sebetulnya kita ingin memahamkan kepada orang tua tidak perlu dengan kekerasan. Memberikan nasihat kepada anak yang mungkin saking susahnya itu tidak usah dengan kekerasan. Nah, bila tidak langsung formal, maka di wilayah sebetulnya ada Pokja 1. Kalau lewat PKK ada mitra keluarga. Mitra keluarga ini merupakan bisa dari warga sekitar yang kalau Bapak Ibu tahu atau Bu Tini tahu di wilayah khususnya yang Pokja 1 Pokgi ya, kalau di RW ya Pokginya, maka dia akan segera menjangkau dan juga sama mereka paham akan menjaga kerahasiaannya baik kepada yang melapor maupun juga kepada korban maupun kepada keluarga yang melakukan kekerasan itu. Mungkin kami perlu ingin memberikan lagi Mas Agus terkait dengan bila tidak terkait kekerasan dan bila anak itu saking orang tua mungkin kayak mentok gitu, maka bisa konsultasi ke psikolog yang tidak harus ke UPT PPA, tapi ke Puspaga. Puspaga ini pusat pembelajaran keluarga, di sana ada psikolog klinis, juga akan menjaga kerahasiaannya. Nomor kontaknya berbeda kalau Puspaga. 0811 284 8404. Kami ulangi 0811 284 8404. Semuanya gratis pelayanannya. Bahkan kalaupun sampai ke permasalahan hukum, maka kalau itu orangnya tidak mampu, pendampingan kami sampai ke proses hukum pun juga kita layani dengan gratis. Karena ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota
dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi Muhammad. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan pendengar kami ingatkan kembali bagi Anda yang akan bergabung boleh di 0811 2711911 atau juga di 5803333. Ini ada Ibu Lala di Gondomanan. Menurut Bapak bagaimana tanggapan ketika kekerasan itu justru dilakukan oleh orang tua sendiri, terlebih di masa pandemi di mana himpitan kebutuhan ekonomi menjadi pemicu tindakan tersebut? Pak Edi Muhammad. Ya. Oke, data kami memang beberapa kekerasan dilakukan oleh orang tuanya, dan sekalian kami informasikan ada penyebabnya kalau terkait orang tua ada 2 hal ternyata Mas Agus. Ya. Yang pertama memang ekonomi, tapi ini merupakan penyebab kedua, nomor urut 2. Penyebab nomor urut pertama karena karakter. Karena karakter orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka segera laporkan kepada kami, dan kalau itu mengkait dengan sebelum terjadi kekerasan, sebetulnya bisa berdiskusi, berkonsultasi ke Puspaga kami. Puspaga ini ada di Komplek Balai Kota, di Gedung PKK lantai 2. Nomor HP-nya tadi sudah kami sampaikan. Dan kalau sudah terjadi kekerasan, maka kami akan menjangkau dan akan melakukan pendampingan. Melakukan pendampingannya termasuk pendampingan psikologisnya. Pendampingan psikologis ini bahkan kita lakukan kepada 2 pihaknya. Yang pertama kepada si anak, yang kedua juga kepada orang tuanya. Karena harapan kita semua mestinya jangan terjadi lagi setelah adanya kekerasan itu. Sehingga orang tua harus difahamkan bagaimana memperlakukan anak. Ini yang menjadi bagian dari upaya kita memberikan perlindungan kepada anak. Demikian mungkin dari yang pertanyaan Mbak Lala tadi. Baik, terima kasih Pak Edi Muhammad. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ada Mbak Riri, ini ada di Kota Baru. Banyak terjadi di masyarakat jika ada keluarga positif COVID malah dibenci dan diusir dari lingkungan sekitar. Jika hal itu terjadi, apakah bisa melapor ke DP3AP2KB ini Pak Edi Muhammad? Iya. Sebetulnya kalau kita bicara COVID, ya. Ini keterkaitannya dengan sistem yang dibangun oleh Satgas, ya. Di mana Satgas ini membangun pola sampai jejaringnya hingga di tingkat kota, yang ketuanya Bapak Wali Kota dan ketua hariannya Bapak Heru Purwadi, Bapak Wakil Wali Kota. Kemudian di Kementerian Pak Camat dan di Kelurahan Bapak Lurah, dan membentuk pula rentangnya ke masing-masing RW. Hingga mestinya nanti kalau terjadi seperti itu bisa ke RW-nya. Karena RW pun nanti akan menyampaikan kepada pihak jajaran Satgas tadi. Apakah yang mendapatkan COVID ini harus diamankan di shelter, bahkan juga harus di isolasi mandiri, kemudian juga tentang jaduknya mestinya. Artinya bahwa bagaimana untuk ransum hidupnya dia, karena ini menjadi bagian dari program yang dicanangkan. Bahkan beberapa sudah berjalan di wilayah, dia isoman di rumah pun dengan data bukti positifnya di-share melalui RW, ketua RW-nya, kemudian ke Puskesmas, ke Satgas, maka data itu akan menjadi bagian dari sistem informasi yang akan ditindaklanjuti oleh Satgas tadi. Termasuk misal harus diberi supporting untuk dia agar tidak menjadi semakin parah, makin ngedrop. Gitu. Nah, himbauan kami
melalui kegiatan di masyarakat bangunlah kebersamaan, bangunlah kepedulian. Karena dengan kebersamaan dan kepedulian inilah, dan ini sebetulnya kekayaan yang selama ini kami, kekayaan sosial maksud kami, yang selama ini kami melihat justru luar biasanya Kota Jogja karena kepeduliannya. Baik itu program Ngluwihi, Bagai, Jumat Berkah, dan bahkan saat terjadi isolasi mandiri melalui cantelan, tetangga sebelah, komunikasi lewat WA langsung bergerak, sehingga ya mestinya jangan terjadilah, malah disingkirkan, diusir, tapi distrukturkan saja, laporkan ke Dinsos, laporkan ke Satgas, sehingga penanganannya menjadi lebih tertib, lebih jelas, dan tidak sampai menjadi orang itu malah tidak tertangani, bahkan menjadi parah. Demikian, Mas Agus. Baik. Pak Edi, kita akan jeda lagi, dan setelah beberapa yang lewat berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami, pendengar. Halo, untuk kamu yang ingin menyampaikan aduan, kritik dan saran untuk pemerintah Kota Yogyakarta, tersedia 5 cara berikut ini. Yang pertama, bisa melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. Kedua, bisa melalui email. Ketiga, bisa melalui SMS. 4, bisa melalui telepon. Dan yang kelima, bisa melalui fax email. Yuk ikut berpartisipasi untuk Kota Jogja yang lebih baik. Hai, buat kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta melalui layanan aduan di aplikasi Jogja Smart Service, kamu bisa mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan kamu memiliki aplikasi Jogja Smart Service. Yang kedua, buka aplikasi JSS. Ketiga, login akun JSS dan masukkan password. Lalu, pilih pengaduan. Setelah itu, memilih kategori kejadian. Setelah itu, cantumkan gambar dan tambahkan keterangan. Lalu, klik kirim. Nah, apabila laporan sudah diterima admin UPIK dan petugas lapangan mengerjakan, lalu menyelesaikan laporan, maka akan terbaca selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah yang bisa kamu ikuti untuk mengirimkan aduan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Ya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta masih bersama Bapak Insinyur Edi Muhammad, Kepala DP3AP2KB. Pak Edi, kita sudah di penghujung kebersamaan, tak terasa 60 menit sudah menemani pendengar. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan kaitannya dengan kesimpulan tema kita di sore hari ini. Pak Edi, silakan. Ya, terima kasih Mas Agus. Kekayaan sosial masyarakat Kota Yogyakarta adalah kebersamaan, kepedulian, dan kemandirian. Nah, membangun kebersamaan yang ada di masyarakat melalui gerakan dengan membentuk perlindungan anak terpadu masyarakat ini merupakan bagian dari solusi mengkait dengan kekerasan maupun ketelantaran, khususnya pada masa pandemi COVID ini, sehingga sistem informasi ataupun aduan dan bahkan rencana tindak lanjut dan koordinasi bisa segera terpecahkan. Selain tugas dari orang tua dan keluarga dalam rangka menjaga anak-anaknya agar tetap selamat dari COVID-19 ini. Maka pesan kami tidak lain tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat, laksanakan dengan tertib, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun selalu membawa hand sanitizer, menjaga menjauhi kerumunan dan tidak melakukan mobilitas. Ini supaya kita semua terjaga kesehatannya
dan doa kami seluruh warga kota serta pendengar semua dari RRI tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak terpapar COVID. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Salam Jogja. Baik. Terima kasih Pak Edi Terima Muhammad. kasih Mas Agus. Baik, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda Pak Edi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pendengar perbincangan kami dengan Kepala DP 3AP2KB Bapak Insinyur Edi Muhammad terkait dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.